Selamat pagi para sahabat GKPS TV yang terkasih, salam sejahtera. Hari ini nats yang menjadi dasar renungan pagi kita ialah dari Roma 3 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara-saudara, pada bacaan ini Paulus masuk dalam suatu argumen yang cukup pelik. Mengapa? Karena manusia ternyata bisa tidak setia, padahal keyakinan iman Paulus dan juga keyakinan iman kita bahwa Allah di dalam Kristus, Dia datang dalam kasih setia. Tapi bagaimana kalau manusia tidak setia? Apakah Allah murka? Apakah Allah juga tidak setia karena manusia tidak setia? Ternyata saudara-saudara, uniknya Alkitab firman Tuhan hari ini berkata lain. Ketidaksetiaan kita tidak membuat Allah tidak setia, tapi seperti ditulis di sini, membuat Allah akan menunjukkan kebenarannya. Ayat 4 dikatakan sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar sekalipun manusia itu menjadi pembohong. Cara Allah menghadapi ketidaksetiaan kita. Cara Allah menghadapi kebohongan kita bukan dengan murka, tapi dengan menunjukkan kebenarannya. Apa itu kebenaran Allah kalau begitu, saudara-saudara? Martin Luther, seorang teolog reformasi yang mengubah gereja menjadi gereja reformasi, juga bergumul tentang hal ini. Bagaimanakah dia bisa bertemu dengan Allah yang setia, padahal dirinya sungguh tidak setia. Akhirnya saudara-saudara, dia bertemu dengan surat Roma ini, dan dia mengatakan bahwa kita walaupun tidak setia karena Allah itu benar, maka kita dibenarkannya. Apa arti dibenarkannya? Kita kalau nanti dalam sidang pengadilan, maka vonis karena kita percaya kepada Kristus, maka vonis yang dijatuhkan adalah bahwa kita benar. Sama seperti Roma 3 ayat 4, kita dibenarkan. Artinya kita diterima. Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan tentang hidup Kristiani kita? Oh jelas, dalam hidup kita tidak setia. Dalam hidup kita bahkan disebut pembohong. Tetapi Allah akan terus datang dengan kebenarannya. Agar apa? Agar kita dibenarkan, agar kita mau menerima, dan agar kita juga diterimanya. Dan kalau kita sudah diterimanya, kiranya kita bisa dari hari ke hari menunjukkan diri kita sebagai orang yang makin setia, makin mengasihi. Ada satu ekspresi Simalungun, sebenarnya ini ekspresi dari adat Nusantara. Ekspresi itu ialah membawa tandok, bahasa Simalungun, bahasa Batak, atau sumpit lonjong di kepala untuk datang ke pesta. Dalam bahasa Simalungun dikatakan memboan boras tenger. Gambar ini berpesan mendalam, Ustaz. Pesannya apa? Memang hidup ini tidak mudah. Memang ada yang harus diperjuangkan, tapi karena Tuhan mengundang kita, selalu mengundang kita dalam kasih setianya. Dan sekalipun kita kadang-kadang tidak menerima undangan itu, Dia akan datang dengan kasih dan kebenarannya, maka kiranya kita bisa terus berdiri tegak. Seperti orang yang membawa tanduk, membawa tumpit lonjong itu. Menerima undangan belas kasihnya, bersyukur pada kemurahannya, bahkan juga masih bisa membawa ucapan syukur, membawa persembahan. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan tadi, saudara-saudara, bahwa kasih setianya turun-temurun. Kasih setianya membuat kita benar, membuat kita diterimanya ke dalam kemurahan. Salam sejahtera dan selamat pagi, saudara-saudara. Amin.